Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bersama anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Situasi Pergaulan dan Pendidikan serta Alat Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya Naila Saskia sebagai moderator sekaligus presentator pertama, dan yang kedua ada Saskia Fatimah Tuzahra sebagai presentator kedua, dan yang ketiga ada Haifa Prameswari sebagai presentator ketiga. Baik, sebelumnya saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Situasi pergaulan dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Tekanan negatif dapat memicu siswa untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan. Tekanan positif dapat memberikan siswa untuk meningkatkan prestasi akademik. Jadi, pergaulan dan lingkungan pendidikan itu mempunyai peran besar dalam membentuk kepribadian dan sikap seseorang. Jikalau lingkungannya baik, biasanya perkembangan pribadi juga akan positif. Tetapi kalau lingkungannya negatif, bisa jadi muncul tekanan yang membuat siswa ikut-ikutan melakukan hal yang merugikan, seperti bolos atau malas belajar. Sebaliknya, kalau tekanannya bersifat positif, misalnya teman-teman yang rajin dan berprestasi, itu justru bisa jadi dorongan untuk kita ikut semangat dan termotivasi meningkatkan prestasi akademik kita. Baik, selanjutnya masuk ke materi. Materi pertama ada situasi pergaulan. Apa sih situasi pergaulan? Situasi pergaulan itu maksudnya adalah hubungan atau interaksi antara orang dewasa dan anak yang tidak bertujuan untuk mendidik. Jadi interaksi tidak diarahkan untuk membentuk karakter atau memberikan pelajaran yang bermanfaat. Misalnya kalau ada guru yang menyuruh murid mencuci piring bukan sebagai bagian dari pembelajaran, tetapi karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi seperti komisi dari penerbit, itu termasuk contoh pergaulan yang tidak mendidik. Di sini saya Saskia Fatimah Tuzahra akan menjelaskan tentang situasi pendidikan. Situasi pendidikan adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik yang memiliki tujuan pendidikan, yaitu seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa. Contoh dari situasi pendidikan adalah seorang ibu meminta anaknya cuci piring dengan tujuan membentuk rasa tanggung jawab dan kedisiplinan, sehingga anak belajar untuk bertanggung jawab atas tugasnya dan melakukan rutinitas dengan disiplin. Selanjutnya ada alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, atau kondisi yang sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan ini yaitu untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan membantu siswa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Contoh dari alat pendidikan ada 5, yaitu pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, dan hukuman. Pertama ada pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu metode penting dalam pendidikan, yaitu untuk membentuk kebiasaan positif pada siswa. Contohnya yaitu membiasakan anak untuk mencuci tangan sebelum makan karena hal itu adalah kebaikan. Kedua ada pengawasan. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan anak melakukan sesuatu yang benar. Contohnya yaitu memantau anak saat melakukan tugas sekolah. Izin perkenalkan diri, nama saya Haifa Prameswari, NIM saya 0001. Saya sebagai presentator ketiga, saya akan menjelaskan tentang situasi pergaulan dan pendidikan di sekolah dasar, mata pelajaran pedagogi. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat pendidikan ada 2 macam. Yang pertama, perintah. Perintah adalah suatu contoh atau arahan yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik. Contohnya meminta anak untuk membersihkan kamar dan halaman rumah atau sekolahan. Larangan. Larangan adalah upaya untuk mencegah anak tidak melakukan sesuatu yang salah. Contohnya, melarang anak untuk tidak bermain ke jalan atau ke kolam atau tempat-tempat yang berbahaya. Faktor pendidikan adalah
semua unsur yang diperoleh digunakan dalam proses mendidik yang mendapatkan dalam interaksi sosial. Contohnya lingkungan pertemanan, teknologi, metode pembelajaran inovatif. Baik, sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Pergaulan dan pendidikan mempunyai peran besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Lingkungan sosial yang baik dan pendidikan yang tepat bisa membantu seseorang berkembang secara positif, dan dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau kita menggunakan alat pendidikan yang sesuai, proses belajar jadi lebih mudah dipahami dan menarik. Ini tentu membantu guru dalam menyampaikan materi dan membuat siswa lebih aktif belajar. Sekian video presentasi dari kelompok kami atau kelompok 9. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.